bisnis itu pakai otak, bukan pakai modal gitu loh. Yeah. Kalau bisnis itu pakai modal, semua orang yang pinjam di bank udah pasti semuanya kaya dong. Benar. Lu kalau mau kerja doang, lu nggak bakal bisa kemana-mana bro. Lu nggak bakal bisa masuk nyentuh 1T itu nggak bisa. Ya. Lu cuma bisa kaya itu dari saham. Utang juga. Ya ayo udah. aja. Ke BCA pakai celana pendek juga gua dan ke prioritas pakai celana pendek sama, bodo iya, amat iya. bro. Welcome to the Outliers Podcast. Hari ini gue kedatangan teman baik gue, Bro Andri Hakim. Tapi buat yang belum kenal, Bro Andri Hakim ini adalah seorang investor yang berhasil ubah 500 juta jadi ratusan miliar bro ya. Iya. Dalam kurang lebih 4 tahun. Jadi kenapa di Outliers? Karena gue tuh pengen cari tahu sudut pandang nih dari orang-orang yang investor saham kan banyak bro ya. Ada mungkin banyak. belasan juta kan. Iya. Tapi kenapa yang sukses itu sangat sedikit gitu? Atau mungkin ya walaupun ada yang hidden yang nggak mau keluar pun, tapi secara persentase kan sangat sedikit. Bener. Nah, Tapi hari gue ini setuju sih, sebenarnya kayaknya yang sukses banyak. Ya. Yang banyak kan tuh ngumpet lah. Iya, hidden. 80% ngumpet lah. Nah, tapi kita juga bersyukur ada orang-orang kayak lu nih yang udah ratusan miliar gitu kan, tapi masih pengen sharing ke teman-teman semua. Jadi di Outliers ini adalah kita pengen spotlight orang-orang hebat kayak lu bro, yang maksudnya 1 dibanding 1 juta orang. Untuk menceritakan pengalaman mentalitasnya gitu kan, ilmunya, supaya at least walaupun teman-teman yang lain itu nggak bisa achieve apa yang lu achieve, yang penting mereka jadi punya gambaran, oh kalau gue pengen ke level ini loh yang harus gue lakuin. Jadi kita di sini pengen coba kulik roadmap dan cara lu tuh gimana sih, karena kalau gue lihat cara itu kan sebenarnya masing-masing orang punya strateginya. Tapi kan mentalitasnya, cara lu handle psikologisnya, cara lu handle kegagalannya, sebenarnya itu yang mahal kan. Iya. Jadi coba kita hari ini kulik bareng-bareng bagaimana seorang Andri Hakim bisa jadi yang sekarang. Padahal 4 tahun lalu portofolio lu berapa? Masih gembel lah. Gak gembel lah, 500 juta kan? 500 juta. Ya mungkin ada orang ngomong, ya lu ngomongnya 500 juta jadi ratusan miliar. Sebenarnya modalnya adalah 1M adalah modal. Oke, anggap 1M lah ya. 1M modalnya. Tapi kalau jadi ratusan miliar kan berarti 100 kali lipat Iya, minimal betul. dalam 4 tahun. Betul. Di Indonesia ini 265 juta orang yang kayak lu mungkin sangat sedikit bro. Puluhan aja belum tentu gitu kan. Ya, ya. Jadi gua sih excited banget. Jadi simpelnya gue bikin podcast Outliers ini sebagai wujud gue untuk mengekspresikan dan untuk mengapresiasi teman-teman gue tuh yang hebat-hebat. Kayak lu, teman-teman yang lain nanti yang gue undang ke sini kan Siap. hebat semua gitu kan. Oke, Andri Hakim. Gue udah ngobrol sama lu dan kita udah kenal lumayan lama lah ya. Lama banget Udah ya. lumayan lama. Dan gue udah tahu juga tentang kehidupan lu dan lain sebagainya. Tapi boleh nggak ceritain dikit aja nih ke teman-teman. Background lu tuh apa sih bro? Maksudnya dari 1 miliar ke ratusan miliar. Mungkin teman-teman yang lain bingung 1 miliar tuh dari mana gitu loh. Kalau background gue sebenarnya awalnya gue kuliah di Amerika ya. Gue emang kalau ditanya privilege mungkin ada privilege ya. Ada privilege betul. lah. Privilege gue itu gue bukan dari keluarga yang susah. Oke. Gue juga sekolah di luar negeri di Amerika gitu. Itu privilege. Di mana dulu? S1 ya? S1. Gue S sampai S2 Oke. di San Francisco. Wow, berarti lu master degree Di entrepreneur sama marketing. Wow, oke, di Iya, SF ya? SF. Oke. Nah, cuman pas begitu gue balik Indo, nah itu privilege gue hilang semua bro. Ya. Jadi bokap gue itu nggak modalin lagi. Jadi bokap gue pokoknya prinsipnya begitu lu lulus ya, udah itu lu on your own. Oke. Lu mau jadi gembel, lu mau jadi orang gitu loh. Oke. Bener-bener nggak dikasih modal lagi. Nah, gue pas lulus gue sempet minta modal juga. Bokap gue ngomongnya keras ya. Bisnis itu pakai otak, bukan pakai modal gitu loh. Ya. Kalau bisnis itu pakai modal, semua orang yang pinjam di bank udah pasti semuanya kaya dong. Benar. Gitu. Jadi pakai otak gitu loh. Karena bokap gue juga lulusan SD dia bilangnya. Oke. SD itu sekolah dagang bro, artinya nggak sekolah. Artinya nggak sekolah gitu loh. Oke. Nah dia bilang dia dari nggak sekolah, bahkan dia dari daerah, Ya. dia beranikan diri keluar dari zona nyamannya, dari Belitung ya, dia orang Belitung, pindah ke Jakarta, itu bahkan cuma pulau kecil gitu. Ya. Pindah ke Jakarta sampai akhirnya dia bisa punya banyak perusahaan lah, ada salah satu bank, Ya. perusahaan financing, motor dan lain-lain lah. Oke. Seperti itu. Jadi sebenarnya bokap lu adalah serial entrepreneur. Betul. Jadi karena gini bro, menurut gua jadi orang yang berprivilege. Selama kan kita punya keluarga, kita nggak bisa milih bro. Iya.
ya itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Iya. Tapi gue pun banyak bro yang teman-teman gue bokapnya konglomerat, tapi nggak se-driven lu, ngerti gak sih? Iya. Kayak nggak gigit gitu semangatnya. Betul. Nah, lu mau tau nggak yang bikin gigit tuh apa? Apa? Lu harus tarik semua hartanya. Nah, waktu itu gue misalnya di Amerika itu, jujur gue di Amerika itu privilege, gue naik Mercy bro. Dibeliin Mercy. Nah, begitu misalnya mobilnya semua lu tarik, lu akhirnya lu mau balik ke kejayaan lu yang dulu. Bener. Gitu loh. Nah, itu yang bikin gue driven, gue keras itu. Gue mau balik kayak dulu lagi, mau sukses kayak dulu lagi. Kayak setidaknya kayak kehidupan kayak gue di Amerika lah, gue naik Mercy lagi gitu loh. Nggak naik mobil yang gue gak suka gitu. Berarti dari background lu, gue sums up, lu menikmati privilege sampai lu lulus kuliah. Betul. Lu balik Indo, lu bahkan gak dibeliin mobil. Enggak. Lu harus gue bahkan cuma pinjem mobil kantor doang. Pakai mobil kantor. Pakai mobil kantor, lu harus kerja untuk membeli semuanya sendirian. Betul. Mobil tuh gue beli sendiri. Rumah gue beli sendiri. Semua sampai sports car yang gue punya sekarang semua gue beli sendiri, bro. Bahkan furniture di dalam rumah gue beli rumah aja. Nggak ada tuh orang tua gue beliin furniture, nggak ada. Gue isi semua sendiri, bro. Ya jadi prinsip orang tua lo adalah ya walaupun gue kaya, tapi gue juga mau lu berjuang ngebangun empire lu sendiri lah ya. Betul. Sebenarnya dia maunya gue kerja buat dia. Cuman gue nggak mau bro, kalau cuman kayak ditakerin gitu, cuman makan gaji ditakerin kecil tuh nggak mau. Gue mau beli apa yang gue mau beli gitu loh. Kan mungkin teman-teman di sini yang udah pada nonton podcast lu yang lain udah tau lah ya, lu dulu bisnisnya alat berat. Lalu itu benar-benar bisnis sendiri tuh. Ya, lu sempat ekspor impor, bener ya. Betul, dan katanya 1 miliar pertama lu dapat dari bisnis ekspor impor itu juga. Pertanyaan gue sebenarnya lumayan simple ya. Ini mungkin yang belum banyak orang tahu. Cara lu nemuin saham tuh awalnya dari mana bro? Kenapa lu kepikiran gitu loh? Kan lu gini, lu dapat 1 M dari ekspor impor. Kenapa lu nggak terusin aja cara yang udah berhasil? Kenapa lu harus masuknya ke saham? Karena ada satu cerita ini bro, pas gua kan keluar ya, gue bisnis sendiri. Terus ternyata bokap gua lihat gua, wah ini ternyata anak gua di luar bisa juga gitu loh. Sampai suatu ketika tuh bokap gue tiba telepon, nggak ada angin nggak ada hujan, kita udah musuhan nih, udah nggak ngomong lama lah. Gue mungkin sempet nggak ngobrol tuh mungkin 2-3 tahunan lah. Berarti lu keluar rumah, lu nggak kontak-kontakan sama sekali? Nggak keluar rumah, gue tetap di rumah, tapi nggak pernah ketemu lagi, nggak pernah ketemu. Bokap gue emang kadang jarang pulang juga gitu loh. Jadi nggak ngobrol, nggak apa, terus tiba-tiba suatu hari ya dia telepon aja, ada salah satu direkturnya yang keluar, lu sembari jalanin bisnis lu bantulah. Bantu, ada satu bisnis nih lu bantuin kerjain lah, dia bilang gitu. Bisnis apa tuh dulu? Tambang waktu itu, salah satu tambang. Tapi tambangnya itu udah tutup. Dia mau aktifkan kembali. Jadi dari semua bisnis dia yang bagus ya, gue dikasih yang paling jelek nih, yang udah tutup. Kalau lu bisa jalanin ini, ya udah nanti kita hitung-hitungan lah gimana gitu loh bro. Jadi gue bantuin lah dari tambang itu gitu. Terus gua nemu sahamnya? Jalan-jalanin. Nah, nemu sahamnya itu karena karena bokap gue itu mungkin yang orang-orang tahu tuh udah pernah tuh IPO 2 kali. Jadi teman-teman dia itu banyak yang punya perusahaan-perusahaan IPO. Nah, di satu hari itu dia undang salah satu konglo lah ke kantornya dia. Konglo ini salah satu top 20 orang terkaya lah. Nah, si konglo ini bilang, lu kalau mau kerja doang, lu nggak bakal bisa kemana-mana bro. Lu nggak bakal bisa masuk nyentuh 1 T itu nggak bisa. Lu cuma bisa kaya itu dari saham. Nah itu yang ngebuka pikiran gua. Oh saham itu cepet ya gitu. Ini konglonya nggak boleh disebut nama ya? Jangan lah. Tapi gua tahu sih. Jadi si konglomerat top 20 richest list di Indonesia ini yang ngasih tahu lo tentang the power of saham. Makanya dari situ lu terinspirasi untuk lu pertama kali beli saham. Itu pertama kali lu beli kapan? Gue belum lama. Gue sebenarnya mungkin gue tahu si Konglo ini mungkin dari mungkin 2017 ya, 2017-2016 gitu ya. Tapi gue baru masuk saham itu di 2018 akhir, 2019 baru gue mulai fokus. 2019 gitu. Pertama kali lu fokus. Saham yang pertama lu beli inget gak? Ingat, saham yang gue beli itu Era Jaya. Karena waktu itu mau launching iPhone. Iya. Gue ada feeling kayaknya kalau launching iPhone nih naik nih. Nah itu untungnya 300.000 bro.
Oh, lu masuk, seneng banget. Lu masuk kecil. Masuk kecil. Awalnya pasti kan orang kalau mulai saham masuknya 10 juta dulu gitu ya. Atau 15 juta gitu ya. Gue juga dulu masuk pertama kali 3 juta bro. Ah sama lah bro, gue mulai juga 10 juta 15 juta. Terus kayak menang 300 ribu, oh kok enak ya. Top up lagi sedikit-sedikit sampai lu pede. Nah tapi gue dari dulu emang gue trading, sering menang bro. Lu trading sering menang? Sering menang. Tapi the biggest gain lu adalah menjadi seorang investor kan? Iya, karena gue terinspirasi dari Warren Buffett, Pak Lo Keng Hong. Itu yang gue merasa, gue kalau mau gede itu gue harus mainnya kayak dia, invest gitu. Boleh tau nggak kenapa lu trading sering menang, tapi lu malah memutuskan jadi investor? Dan itu tuh terjadinya kapan bro? Karena gue ngerasain nih pas di 2019 sih gue trading kok kayaknya kurang ya, gulungannya kurang. Sedangkan kalau gue suka ngitung ya, walaupun gue matematika nggak pinter ya bro ya, tapi gue suka ngitung pakai kalkulator gitu. Kalau compounding itu cepet ngegulungnya. Sedangkan kalau trading itu misalnya lu untung 3% 5% ya 3% 5%. Sedangkan kalau lu invest kalau udah 100% ke atas itu 3%-nya itu mungkin di portfolio bisa 10%. Gitu loh. Ini kayak a numbers game gitu, permainan angka gitu bro. Dari situ lu akhirnya menyadari bahwa ternyata investing menghasilkan uang paling banyak. Yes, terutama di saham multi-bagger. Nah kita coba kulik sedikit tentang saham multi-bagger nih. Lu pertama kali menemukan saham multi-bagger di 2020, bener ya? Di 2019 akhir sebenarnya, Arto. Jadi lu beli Arto bahkan sebelum ada Covid? Iya, sebelum Covid. Berarti kan ketika Covid lu kena banting bro? Kena banting. Dan gue ingat banget 2019 itu belum ada cerita Bang Jago, belum ada cerita Gojek. Gak ada. Bang Artos dulu Bang namanya Artos, kan? Betul. Tiba-tiba kena Covid, betul. Lu ikut turun. Lalu baru ada cerita tentang Gojek mau akuisisi Bang Artos menjadi Bang Jago. Bener ya waktu itu ceritanya? Sebenarnya awalnya Bang Artos berubah nama dulu. Jadi yang apa? Bang Jago. Baru dia perjalanan Bang Jago, baru terakhirnya Bang Jago berubah nama, baru diakuisisi sama si Gojek. Jadi awalnya berubah nama dulu. Boleh tau nggak kriteria multi-bagger menurut lo? Dan kalau misalkan lu beli Arto di 2020 mungkin gua ngerti bro. 2019 gua beli. Karena 2020 kayak K-Trade, lalu mungkin saham-saham teknologi kena sentimen. 2019 gua nggak ngerti bro kenapa lu beli. Karena kan gua bidangnya di bisnis ekspor impor kan. Gua jadi sering bolak-balik ke Cina bro, ke Guangzhou. Nah gua merasa tuh pas gua pergi berangkat ke Guangzhou itu, kok semua gua mau bayar pakai cash. Nenek-neneknya, encim-encimnya nggak mau terima cash gua. Udah pada WeChat Pay. Pakai WeChat Pay bro. Bahkan lu beli gerobak di jalanan aja bayarnya pakai WeChat Pay. Nah jadi gue merasa kayaknya nih one day Indonesia bakal kayak gini bro. Bayarnya pakai QR. Gue dulu kuliah di China kan bro. Gue di Guilin dulu. Gue parkiran motor. Itu tukang parkirnya megang QRIS bro. Nah iya. Megang QR. Lu bayar pakai WeChat. Betul. Jadi ternyata baru aktifnya sekarang ya tahun ini tahun ini atau tahun lalu lah kita pakai QR kan. Jadi memang kalau gue tuh kuliah dulu di China 2019. Kita baru massive tuh 2023. Berarti gue selalu ngomong kayak gini juga. Kita tuh telat 5 tahun dari China. Kita telat 10 tahun dari Amerika. Bener dong. Lu di Amerika kalau lu lihat kehidupannya Uber, ride hailing di Amerika udah massive, baru ada Gojek, Grab. Nah jadi dari situ lu punya tesis bahwa Bang Jago ini yang akan kayaknya bakal jadi bank digital yang nomor 1 saat itu. Nah 2019 gue ingat banget bro, itu nggak ada narasi bank digital. Jadi lu bisa menemukan very early tuh gimana gitu. Gue udah prediksi kalau ada bank digital itu pasti itu di Bang Jago. Karena di Artos. Karena di dalam sini ada si Jerry Ng sama Patrick Waluyo. Jadi 2019 sebelum Covid itu Jerry Ng dan Patrick Waluyo udah masuk. Udah mulai akuisisi. Udah mulai lagi negosiasi mau pembelian Bang Artos. Kalau itu masuk akal. Karena Patrick Waluyo Northstar adalah orang yang menginvest Gojek dari mereka masih customer service. Lalu si Jerry legendary banker dan dia yang bikin Genius. Exactly. Genius kan digital banget. Jadi menurut gua kalau misalnya one day ada bank digital, pasti itu di Bang Jago. Betul. Gitu. Kalau terus orang kan selalu kalau begitu udah naik ke tinggi orang selalu bilang, "Oh, ini insider." Itu nggak insider, bro. Gue benar-benar pure. Dapatnya cuman pemikiran simple seperti itu doang sebenarnya. Nggak ada yang rumit-rumit. Mungkin secara technical, maksudnya secara teori kita bisa ngomong, kalau kita mau cari multi-bagger begini. Tapi gimana cara lu punya conviction untuk lu beli dan lu hold, bro?
Oke. Susah kan? Susah. Karena kayak misalkan gini deh, besok pagi nih kita ngeliat ada saham diakuisisi konglomerat ABC. Belum tentu tuh sahamnya gerak, bro. Iya, betul. Nah, pas gue beli Bank Jago itu Artos ya namanya. Itu sahamnya turun, bro. Gue beli di pucuk ya, dia ada 100 perak udah naik nih ke 4.000-an. 4.000 dia ARB ke 2.000, bro. Ini sebelum Covid. Perjalanan menuju Covid. ARB kayaknya 2.000 deh. Terus dia naik. Gue cuma bisa average down ke 3.500. Oke. Nah, pas kena Covid juga sama, dia crash, tapi dia crashnya nggak dalam. Berapa persen gue lupa. Oke. Nah, gue waktu itu ada 5 portfolio, gue cut yang 4, gue masukin semua ke 90% nih semua ke Arto. Oke. Awalnya Arto itu gue masuk kalau nggak salah cuman sekitar 300 juta, bro. Lalu gue cut yang lain, gue masuk semua ke Arto ini jadi sekitar 500 juta. Oke. Tahun 2020. Maret. Oke, berarti portofolio dari 1M nyemplung dulu tuh. Tinggal 500 juta. 50%? Iya. Kena drawdown? Kena drawdown 50%. Oke. Lalu gue all in ke sana. Karena menurut gue yang ini kemungkinan naiknya cuman 30, ini mungkin 20, ini cuman 50. Yang ini kayaknya bisa. Setidaknya 2 kali lipat lah, 3 kali lipat gitu loh. Oke. Jadi semua gue cemplungin. Cara lu ngitung minimal 2 kali lipat, 3 kali lipat itu gimana? Dari market cap. Oke. Karena menurut gue waktu itu market cap dia kecil banget. Ya. Cuman di bawah 1T kalau nggak salah. Oke. Jadi menurut gue nggak mungkin lah bank digital nih market cap-nya cuma di bawah 1T. Sedangkan penambahan modal aja waktu itu ada peraturan dari BI, bank digital tuh 1 tahun harus nambah modal 1T. Oke. Berarti setiap tahun harusnya equity dia double lah. Gitu loh. Jadi lu menganggap bahwa ketika equity double itu akan di-appreciate oleh market, jadi market cap-nya akan menutup gap antara harga dengan valuasi. Iya. Udah, gue logikanya simple doang gitu, bro. Nah, tapi gak ada yang rumit-rumit. Tapi kan banyak juga, bro, saham yang market cap di bawah 1 triliun, selamanya di bawah 1 triliun. Nah, makanya lo harus lihat owner kalau menurut gue. Owner itu penting. Kalau misalnya ownernya BU, dia selalu cari duitnya dari market. Tapi kalau ownernya nggak BU, ya sahamnya nggak bakal di TP, ya, jadi sahamnya naik. Gitu. Kalau gitu corporate action, kita ngomong corporate action. Lu kan suka ngomong, saham itu bisa bergerak karena ada cerita. Salah satu cerita adalah bagaimana perusahaan melakukan aksi korporasi. Betul. Mau itu mereka right issue atau mengeluarkan saham baru, private placement, atau backdoor listing. Backdoor listing kan artinya adalah sebuah perusahaan sudah listing di bursa, lalu mereka diakuisisi dan berubah wujud gitu. Betul. Kayak kalau nggak salah dulu tuh Pani perusahaan tuna kaleng kan? Kaleng, ya. Sekarang jadi lebih tepatnya. Kaleng ya. Sekarang jadi perusahaan Pick 2 gitu kan. Betul. Atau dulu ada tentang perusahaan MNC itu Zebra gitu kan. Iya. Ini contoh aja, bukan ajakan tidak rekomendasi lah. Iya. Nah, dari sebagian banyak aksi korporasi itu, gimana cara lo menggabungkan itu dengan fundamentalnya? Sampai-sampai lo bisa tahu kayak, oh kalau misalkan terjadi aksi korporasi ini harga bisa naik sampai segini gitu. Karena yang red issue banyak, bro. Banyak. Contoh nih ya, Lipo aja tuh sering red issue, sering gonta-ganti manajemen. Tapi kenapa lu nggak pernah sentuh itu gitu? Nah, oke, ini contoh aja, contoh ya, balik lagi ya. Jadi gimana gitu loh cara lu ngelihatnya dan gabungin sama fundamentalnya? Sebenarnya nomor 1 itu ya saham. Kalau menurut gua ya. Ini ada pepatah lucu sih. Kadang kalau misalnya lu piara anjing, lu merasa tuh kalau lu deket banget sama anjing, karena lu merasa nih anjingnya sifatnya kayak mirip orangnya ya. Ya kan? Ini percaya nggak percaya ya? Karena kan dulu gue punya anjing juga. Nah, saham itu juga sebenarnya sama, bro. Saham itu sebenarnya mirip kayak sifat ownernya. Kalau ownernya trader ya, kan sama ya. Kalau misalnya kita retail kan ada yang tipe investor, ada yang tipe trader. Owner juga ada yang tipenya investor, ada yang tipenya trader. Nah, kalau owner yang tipenya investor, biasanya sahamnya tuh naik, bro. Kalau kita pelajarin jangka panjangnya. Kalau saham yang tipe ownernya tuh trader, biasanya tuh dia naik turun lah. Volatil lah. Karena ya dia butuh uang, dia take profit sedikit, butuh uang, take profit. Nah, lu bisa lihat dari mungkin kepemilikan publiknya jadi bertambah gitu loh. Nah, menurut gue tuh, jadi nomor 1 tuh lu harus lihat ownernya. Kalau ownernya itu kaya, kemungkinan sahamnya itu bagus, bro. Contoh Prayogo lah ya. Iya. Ini nggak apa sebut aja. Kalau Pak PP nonton, tolong ditarik ya saham-sahamnya. Contoh Pak Prayogo. Iya, jadi
sama seperti ownernya. Oke. Jadi misalnya nih one day lu mungkin IPO ya. Amin. Gue udah tahu saham lu itu ke arah mana. Cuman Oke. lihat dari karakter lu doang sebenarnya. Oke. Gitu. Oke. Contoh misalnya kayak gue nih one day IPO. Misalnya karakter gue tuh long term ya. Pandangan gue tuh long term. Jadi saham gue juga mungkin pandangannya juga long term gitu loh. Gue nggak bakal jualan sekarang, ngapain gue jual sekarang? Berarti kalau lu IPO ntar gue beli bro. Oke, Gitu. jadi pertama lihat ownernya. Jadi kalau kita right issue, kalau right issue berarti lu lebih suka yang nebus owner dong. Berarti barang jadi lebih kering dong. Yes, kalau bisa ownernya tebus. Kalau misalnya ada publik yang nggak tebus nih, ownernya lah yang jadi pembeli siaganya. Ya, standby buyer-nya ownernya. Yes, dia itu membuktikan bahwa gue punya cash. Dan di ownernya membuktikan bahwa dia pede. Yes, dia pede, Bener dia dong? yakin, ya betul. Karena yang nyebelin kan right issue dipakai untuk mendilusi Betul, ownernya. Itu kan betul. sebenarnya exit terselubung bro. Yes, Bener dong? gue setuju. Atau misalkan right issue digunakan untuk gali lubang tutup lubang. Betul. Bayar utang misalkan. Betul. Itu kan ngejebak retail namanya kan. Yes. Nah, contohnya sama kayak di Pantai Indah Kapuk ya kasusnya ya. Dia right issue bukannya harga bawah nih, dia malah harga atas. Oke. Di 5.000, lalu ownernya beli lagi di harga 5.000. Oke. Bahkan dia sengaja ya, misalnya retail yang nggak mau tebus karena harga pasar aja 4.500. Lu right issue di 5.000, otomatis banyak publik nggak mau tebus kan. Ownernya siapin cash, ya udah lu nggak mau tebus, gua tebus. Dia sepede itu bro, berani beli di harga 5.000, padahal saham dia harganya 4.500, tapi dia berani beli di 5.000. Nah, kepedean itu yang gue suka bro. Ada lagi nggak misalkan tentang kalau ownernya pede kan lu jadi pede lah. Benar. Ya kan. Oke. Kalau dari sisi perusahaan bro, contoh right issue apa yang lu suka? Kayak misalkan kemarin waktu dulu ya 2 tahun lalu kita ngobrol waktu Pani itu masih kecil banget sih. Kecil ya. Lu ngomong gue gini, ini market cap 13T. Tolnya aja 18T. Nggak mungkin dong perusahaan masa sama tol gedean valuasi tolnya betul. Gitu kan. Berarti contohnya macam apa gitu? Asetnya dimasukin kah yang baru perusahaan yang lu suka atau kayak gimana gitu? Corporate action yang gue suka itu kalau dia kecil, dia corporate action jadi gede. Kecil, corporate jadi gede. Masuk uang lah atau masuk aset, masuk apapun itu jadi gede. Itu yang gue suka bro. Dan lu ngeliat bahwa ketika aset masuk berarti earnings dari aset tersebut otomatis dia jadi salah harga. Iya. Secara aset valuation memang, tapi secara earnings valuation belum kelihatan. Nah, kalau gue tuh orangnya sama kayak tadi ya, orang bawa anjing nih. Iya. Jadi misalnya kalau orang itu perusahaan ya, anjing itu misalnya emiten. Orang dan anjing ini sebenarnya saling tarik menarik bro. Oke. Kalau misalnya anjing ini di belakang, ibarat sahamnya under value, gue perusahaannya udah maju duluan, anjingnya di belakang. Otomatis anjing ini gue bakal tarik ke depan. Gitu loh. Ya kan kalau lu bawa anjingnya lu tarik kan ke depan kan. Lu lama banget nih jalannya, lu pasti tarik kan. Ada juga saham yang jalan duluan tapi fundamentalnya belakangan. Nah, itu ibarat anjingnya jalan di depan. Jadi lu bakal tarik si anjing ini, lu jalan jangan cepat-cepat, lu tarik ke belakang. Akhirnya jadi si anjing dan si owner ini saling tarik menarik. Nah, menurut gua saham perusahaan sama saham itu juga sama nih, bro. Dia saling tarik menarik. Kadang anjingnya di belakang artinya perusahaannya under value, kadang anjingnya di depan itu perusahaannya over value, tapi dia saling tarik menarik. Nah, kalau dia corporate action nambahin aset atau nambahin uang, itu ibarat langsung anjingnya tadinya dari sini, anjingnya langsung turun ke belakang. Nah, saham ini kalau dia under value pasti dia ketarik ke depan, bro. Nah, jadi kalau gue punya harga di belakang, pasti dia one day ketarik ke depan. Karena dia murah. Ini secara teori ya. Teori. Mungkin teman-teman akan ini yang di Hakim teori doang nih. Ya udah gini bro, lu pernah gagal nggak dari cara ini? Biar supaya teman-teman nih perlu pernah gagal, lu sukses ya, semua orang tahu lu sukses lah ya. Tapi bagaimana cara lu punya atau di momen apa lu menemukan realisasi bahwa anjir ternyata cara ini berhasil dan hasilnya apa? Kayak misalkan lu ngubah Arto dari 500 juta jadi berapa berapa puluh M contohnya ya. Itu lu bisa ceritain nggak? Dan lu pernah gagal nggak pakai cara ini? Pernah. Apa? Di saham BNBA. Jadi saat itu BNBA harganya 900-an perak, lalu keluar isu dia mau dicaplok Shopee. Gue masuk di 900 bro. Lu pikir dia mau jadi Shopee, digital bank? Yes, digital bank ini bakal jadi the next Arto lah. Jadi sebenarnya the next Arto itu bukan BBHI awalnya. BNBA awalnya. BNBA. Gue masuk di BNBA di 900, terbang dia ke 3.500 bro.
Yeah. Lalu akuisisinya gagal. Bahwa deal dengan Shopee sama si owner lama ini nggak berhasil. Yeah. Jadinya otomatis sahamnya crash. Nah di situ ya gagal, gue harus keluar. Oke. Gitu. Itu gagal. Hilang berapa waktu itu? Nggak hilang. Cuman tadinya floating profit gue gede, jadi lebih berkurang lah. Jadi gue beli di 900, waktu itu dia naik ke 3.500, gue keluar kira-kira di 2000-an, 2.500-an gue keluar. Oke. Di 2000-an lah. Oke. Kalau berhasilnya? Jadi tetap untung sih. Oke. Cuman abis itu ya dia crash. Jadi lu gagal hilang duit terbesar apa? Goto. Itu sama tuh, mau diakuisisi sama TikTok kan. Di situ lo gue beli, gue masuk bro. Banyak yang kayak mikir kayak lu sebenarnya. Sama. Itu hilang iya. gede, miliar. 1M. Oh kecil ya? Menurut gue gede juga sih. Tapi maksudnya dibanding size lu 1M, gitu kan. Tapi waktu itu gue baru masuk hari sebelumnya. Kurang lebih mungkin berapa M lah, cuman pakai trading limit ya, hampir 10 M pakai trading limit, ya turun 10%. Turun 10%. Dan lo cut 1 M. Cut 1 M. Oke. Kalau kemenangan terbesar lu yang menurut lu paling ngubah hidup lu apa? Arto. Arto itu sebenarnya dari 500 jadi belasan miliar lah. Tapi yang keuntungan terbesar itu sebenarnya dari Pani. Iya, tapi secara persentase gain. Secara persentase gain di Arto. Tapi kan kadang gue suka ngomong gini bro, yang merubah hidup tuh dari ratusan juta ke belasan miliar. Karena habis belasan miliar nggak ada rasanya bro. Iya, betul. Maksudnya pertambahan uang tuh, betul. Kalau gue ngomongnya accounting hobi. Betul. Karena setelah lu lewat 20 M, gue yakin lu juga nggak inget duit lu berapa. Menurut gue nggak perlu 20. 10 lah ya. 10. Gue selalu bilang orang. Iya. Kadang orang bilang kan, di Indonesia nih kayaknya kalau mau financial freedom perlu 20. Enggak. Menurut gue 10 cukup. Setuju. Karena lu kalau begitu lu udah punya 10 bro, 10 lu jelek-jelek main taruh aja di saham batu bara yang bagi dividen deh 10% lah. Iya. Sebenarnya sih ada 15. Ada. Lah. Cuman kita negatif lah, pesimis. Kasih 10% aja. 10% ini yang stabil. Yang stabil lah. 10 tuh udah 1 M loh. Iya. 1 M itu dibagi 12 tuh 80 juta. Iya, menurut gua 80 juta di Indonesia lumayan comfortable lah ya. Iya. Udah di atas, mungkin udah sekitar gaji direktur lah. Iya. Jadi sebenarnya 10 M itu udah cukup buat gua. Berarti lu saham yang mengubah nasib itu Arto. Arto, benar. Belasan. BBHI dari belasan ke berapa? Nah, enggak. BBHI itu enggak dari belasan, gua salah. BBHI itu gua masuknya tuh cuma 1-2 M. Salah gua, bro. Salah di gua. Tapi lu 10x waktu itu totalnya. Akhirnya BBHI ini jadi belasan miliar juga. Berarti dari 1-2 M, ya anggap 2 M lah ya. 2 M lah. Jadi belasan berarti lu 7 kali lipat minimal. Ya, kurang lebih. Oke. Karena gua ada average up gitu loh. Jadi gainnya nggak gede. Berarti Arto BBHI itu waktu itu lu udah puluhan apa masih belasan? Puluhan. Udah puluhan. Gabungan 2 itu puluhan. Gabungan tuh puluhan. Oke. Nah, kita masuk ke Pani. Dari puluh jadi ratus. Nah, sebenarnya yang lain juga gua ada trading. Cuman naiknya nggak signifikan bro, karena masuk uangnya kecil. Betul. Gitu. Jadi kan ini sebenarnya permainan angka. Yeah. Nah sebenarnya kalau kita lihat di Pani itu gainnya nggak gede awalnya bro. Iya. Cuman masuk uangnya gede. Betul. Jadi berasa. Oke. Nah ini yang lumayan menarik buat gue kulik. Lu bilang orang financial freedom 10 M cukup. 10 M cukup. Lu detik itu bro. Mungkin lu punya 20-an M mungkin ya, contoh ya. Itu kan lebih dari cukup untuk lu pensiun. Iya. Kenapa lu malah all in lagi di Pani yang notabene kalau lu gagal lu mungkin bisa hilang setengah duit lu bro. Which is lu akan balik lagi ke posisi tengah lah. Misalkan lu dari bawah ke atas. Lu kalau hilang kan lu balik ke tengah bro. Kenapa lu nggak kayak udah 25 M gua cash out? Kan kayak main Who Wants to Be a Millionaire, lu pernah nonton nggak? Iya. Lu mau lanjut dapat $1 juta, apa nih 500.000 lu bawa pulang? Iya. Nah, lu kan waktu itu lagi di momen itu. Lu mau lanjut dapat 100 miliar atau 25 miliar lu bawa pulang aja. Tadinya bro ya, mungkin kalau gua nggak ketemu Pani, mungkin gua mau masuk dividen aja. Berarti lu mau bawa pulang aja 25 awalnya. miliar. Contoh ya. Tapi memang gua merasa tuh gua melihat bokap gua tuh sebagai kompetitor bro. Oke, lu nggak mau kalah sama bokap lu. Gua nggak mau kalah karena dulu gua sering dimaki, gua sering direndahin. Kadang gua nggak dipandang gitu ya. Gua merasa gua harus lebih hebat dari dia. Berarti bokap lu didik lu keras. Keras banget, bukan keras lagi, keras banget. Keras bro. banget. Pokoknya kalau dia ngomong, kalau gue belum sakit hati belum puas lah dia. Oke. Jadi keras banget. Jadi gue setidaknya gue merasa duit gue 20 miliar itu masih dikit. Lu masih bisa dikata-katain bokap lu lah. Lu nggak bakal dipandang gitu. Jadi kalau mungkin orang lain tuh puas dirinya tuh kecil. Iya.
kalau gue tuh kepuas diri gue tuh lebih tinggi karena standar. Nah jadi sebenarnya ada standar yang gue harus kejar. Standar lu bokap lo? Standar gue itu bokap gue gitu loh. Itu yang makanya kenapa gue harus beli sports car. Karena dulu gue ada imajinasi, lihat lu ya, one day pasti mobil gue lebih kaya, mobil gue lebih bagus dari mobil lu gitu loh. Karena dulu gue sering dihina-hina sama dia. Bokap gue tuh kayak, lu kalau misalnya kita lagi makan nih ya, bokap gue tuh selalu kayak begini, lu kalau misalnya nggak ada duit, lu denger aja, lu jangan ngomong di meja makan. Jadi gue merasa, oh lihat ya, gue one day gue harus punya duit nih, supaya gue ada suara gitu loh bro. Tapi dari situ ya. Dari situ lu memutuskan cacing naga-naga. Cacing naga-naga, gue harut bisa di atas 100 M baru lu bisa dipandang lah sama bokap gue. Tapi sekarang lo bokap kalau cuma 20-an nggak dilihat lah, duit kecil buat dia gitu. Tapi sekarang lo bokap masih kalah. Sekarang secara cash gue lebih banyak lah. Tapi secara aset ya bokap pasti. Tentu, karena umur. Orang zaman dulu kan beli aset murah bro. Dulu kan dia beli tanah tuh murah-murah lah, cuma per meter ratusan ribu. Sekarang kan kita 20 juta semeter bro. Dulu dia semeter paling sejuta. Tapi kalau kita mau fight gitu bro, kan yang nggak bisa kita lupain sebenarnya time value of money. Bokap lu umurnya berapa? Nah iya. Misalkan waktu dia seumur gua menang. Iya benar. Iya, waktu dia misalnya gua sekarang umur 35. Waktu dia umur 35, gue sekarang lebih kaya daripada dia umur 35 saat itu. Mak gue juga suka ngomong ke audiens gue umur 20-an, jangan kecil hati kalau duit lu tuh masih dikit. Karena orang-orang yang umur 70-an punya 5 triliun, dia mau buang semuanya buat balik umur lu. Iya, betul. Cuman bokap gue kan umur udah nggak tua ya, 75 ya. 75. Gue punya prinsip. Udah nggak muda. Iya, gue punya prinsip. Gue nggak mau kayaknya itu pas nanti 75. tua. Dia udah nggak ada. Gue mau kasih lihat dulu dia gitu loh. Jadi sebelum mumpung masih ada. Mumpung dia masih ada. Anak lu udah jadi tanpa bantuan lu. Iya, betul. Oke, jadi itu yang ngedriven lu untuk sukses. Untuk lu jadi naga. Cepet, untuk sukses cepet lah. Gitu. Tapi di momen itu lu juga menerima dong resiko bahwa kalau lu gagal lu jadi cacing bro. Iya, makanya kan cacing-cacing naga-naga bro. Jadi hidup ini adalah sebuah pengorbanan lah ya. Karena kalau lu gagal lu ngorbanin banyak hal bro. Iya, no pain no gain. Tapi gue melihat juga waktu itu, gue ya hampir yakin lah, pede bahwa Pani ini under value lah. Bro, kalau lu disuruh balik ya. Lu umur 3 berapa sekarang? 35 gue. 35 tahun ini. Kalau lu balik ke umur 20-an dengan uang 100 juta, 200 juta misalkan. Tapi dengan ilmu lu, dengan pengalaman lu sekarang, lu bisa nggak kira-kira balik ke ratusan miliar lagi? Karena kadang ada orang ngomong, kalau gue balik umur berapa nih? Umur 20-an. Bisa. Karena lu percaya diri itu bukan hoki. Itu adalah hoki itu lu ciptakan. Iya. Kalau gue bisa balik ilmu gue sekarang, tapi gue di umur 20, gue di umur sekarang minimal menurut gue 500 sampai 1 T. Minimal. Jadi kalau lu seumur gue 35, gue minimal ratusan miliar sama 1 T dong. Karena udah ada ilmunya bro, udah tahu. Nah sekarang nih kayak contohnya, gue tuh nggak ada ilmu ke 1 T. Jadi tuh gue bingung gitu. Gimana dari ratusan ini jadi 1 T tuh gue gelap lah. Itu ibarat kalau gue ngajarin orang-orang ya, itu namanya mental block. Mental block itu tercipta karena lu belum pernah ngalamin hal tersebut bro. Atau lu belum pernah kenal orang yang ngalamin. Kayak contohnya nih, waktu anggap kita belum pernah punya Porsche ya, kita tuh kayak merasa kalau punya itu kayak susah banget, kayak keren banget orang gitu kerja loh. Apa ya? Iya, kerja apa ya punya Porsche gitu ya. Tapi once lu udah punya, biasa aja ternyata. Iya, lu langsung hilang mental blocknya. Lu bisa langsung mental block yang berikutnya mungkin Ferrari. Tapi saat misalnya kalau lu misalnya belum pernah naik Ferrari, lu merasa naik Ferrari itu mustahil bro. Itu orang-orang tertentu doang lah bisa naik Ferrari. Tapi once lu udah Porsche, lu tinggal satu langkah lagi Ferrari bro. Bener. Langsung kayak, ini cuman next goal lu Ferrari itu gampang. Lu tinggal, contoh lu lah ya, tinggal jual Mercy lu, jual Porsche lu, udah Ferrari. Iya dong, tambahin duit dikit lagi Ferrari. Tapi saat lu belum punya Mercy, Ferrari itu kayak jauh banget bro. Bener. Nah itu mental block sebenarnya. Nah, kalau misalnya kayak gua nih udah pernah achieve 100, balik lagi nyari 100, jadi udah ada apa ya? Udah ada alam bawah sadarnya gitu. Bahwa lu yakin itu bisa. Bisa. Jadi gua sum-up sedikit buat teman-teman ya. Sebenarnya nggak ada sesuatu yang terlalu tinggi, nggak ada goal yang terlalu mustahil. Ini masalah mental block, pemikiran lu. Iya, betul. Jadi kalau lu percaya bahwa 1 triliun itu mungkin, itu mungkin, betul. Tapi kalau lu anggap 1 miliar itu mustahil, selamanya mustahil. Betul.
Cuman goalnya yang deket dulu ya, jangan misalnya duitnya baru puluhan juta langsungnya 1T, jangan. Puluhan ke 100 ke 1M ke misalnya 5M gitu. Yang terdekat dulu gitu loh, pelan-pelan. Tapi along the way nggak lurus ya jalannya ya. Berkelok-kelok. Tapi akan ada satu titik di mana itu eksponensial. Yes. Karena kan menurut gua hidup tuh kayak saham, bro. Betul. Naik sideways. Iya, betul. Naik turun naik. Lu kalau expect hidup lu itu linear, lu nggak akan pernah nyampe ke puncak. Betul, gua setuju. Karena kayak naik tangga pelan-pelan kan. Betul. Tapi kalau lu kayak diombang-ambing, kayak main trampolin, tiba-tiba sekali loncat, peng. Iya. 1 tahun bisa dari lu 1 tahun waktu itu dari 2 tahun dari 1M ke puluhan M ya. 2 tahun kan. Kerja apa bro kayak gitu bro kalau orang ada ngomong kan. Cuman kadang orang merasa lama ya di saham, nunggunya harus 2,5 tahun. Tapi sekarang lu pikir 500 juta jadi belasan miliar dalam 2,5 tahun, lu mau bisnis apa bro modal 500 juta. Cuman di saham doang modal 500 juta bisa jadi belasan miliar. Dan gue suka ngomong orang gini bro. Dari 500 juta ke 15 miliar 2 tahun di bisnis sebenarnya ada. Jadi menurut gua cuman susah kan? Susah. Sebenarnya nggak susah itu, tapi tenaganya juga banyak. Nah, sebenarnya kenapa orang harus masuk saham? Nah, dari 15 ke 100 miliar, ayo kita lomba. Lu bisnis, kita saham lebih cepat. Nggak bisa. Ya, betul. Gua setuju. Karena ini permainan angka. Terus ntar lagi nih 100 ke 200 miliar, ayo kita lomba lagi, lu bisnis gua saham. Lebih cepat. One day pasti ada saatnya lu kayak ketemu nih saham kayak bisa 2 kali lipat, kayak ada feelingnya gitu. Conviction ada. Nah, lu begitu ada duit 15 tuh masuk semua 15 langsung jadi 30 bro. Betul. Nah, langsung nggak bisa kejar, lu bisa apa aja nggak bisa kejar. Iya. Tapi itu kan by experience ya. Betul. Nah, tadi balik lagi kita ngomongin tentang mental block. Cara lu ngilangin mental block gimana bro? Kan maksudnya kayak contoh gua ya. Mungkin lu terlahir dari keluarga berprivilege, bokap lu udah punya usaha. Betul. Gue dulu nyokap gue dagang nasi kuning. Gue tuh ngelihatnya, cari duit susah. Nah, lu yang lebih disenengin netizen sebenarnya bro. Kalau gue nggak netizen. Oke. Tapi menurut gue kita ngobrol gitu kita ngasih pandangan akan dua sisi. Oke. Sisi dari lu yang ada privilege tapi lu mulai tanpa modal dari privilege. Kan kadang orang soal gini. Bokap gue kaya, masa gue nggak dikasih? Jadi ngebenci bokapnya. Iya. Kan ada juga anaknya kayak gitu bro. Iya. Bagaimana cara lu ngilangin mental block itu? Kalau gue ngilangin mental block itu by experience. Jadi memang perlahan-lahan ada atap yang harus lu tembus. Kayak contoh, dulu tuh sebelum gue punya 1 miliar, gue anggap itu mustahil bro. Jadi pas duit gue 900 juta, selalu gue spending. Jadi gue nggak pernah tembus. Oke. Jadi pas udah 900 turun lagi. 900 jadi kayak resistance kuat bro. Iya. Tapi menurut gue yang lebih hebat, menurut gue lu lebih hebat dari gue. Kenapa? Soalnya kalau gue itu gue udah ada kayak bokap gue di sini nih, gue di sini. Setidaknya jelek-jelek gue harus sejajar sama dia. Yang susah itu sebenarnya kayak lu bro. Lu nggak bisa lihat kan? Nggak punya gambaran. Lu nggak ada gambaran. Kalau gue sebenarnya udah ada gambaran. Bokap gue segini, gue setidaknya ngejar segini gitu. Tapi ada juga yang since gue kuliah di Amerika gitu ya, banyak teman-teman gue yang di Amerika balik Indo nggak jadi apa-apa juga banyak. Kenapa tau nggak bro? Professional son. Profesional. Bener kan? Profesional son. Karena mereka udah nyaman. Dia setiap bulan dikasih terus uang dari bokapnya gitu loh, bonyoknya. Jadi privilege dia yang semasa kuliah dapat terus privilege-nya sampai dia balik Indo. Nah akhirnya dia kayak ibarat singa tapi nggak ada giginya bro. Bener. Nah kalau gue dicabut itu semua, privilege gue dicabut, gue tiba langsung. Nah, lu mau jadi cacing, mau jadi naga gitu loh. Ya jadi gue berjuang gitu. Jadi taring gue keluar, gue jadi hungry, jadi lapar gitu. Tapi gue coba pengen ngulik sedikit. Mau lu punya privilege seperti apapun, fakta bahwa lu mengubah 500 juta 1 miliar, which is buat gue itu bukan angka yang besar. Karena banyak sekali orang punya angka segitu. Betul. Tapi sangat sedikit orang yang bisa ngubah itu ke ratusan miliar. Gue pengen tahu dan mungkin teman-teman semua juga pengen tahu di sini. Ada nggak perubahan aktivitas keseharian lu? Atau mental, ilmu, apa sih yang sangat membedakan lu Andri Hakim yang punya 1 miliar dengan Andri Hakim yang punya ratusan miliar? Bedanya itu sebenarnya kayak tadi lu ngomong ya. Sebenarnya perbedaan itu cuma sampai 10 miliar. Once lu udah hit 10 miliar semuanya udah gak ada beda bro. Gak ada beda? Karena spending lu sebenarnya sama aja. Karena kayak contohnya ini ada sedikit juga ya sama ya pemikiran kayak gini. Kalau kayak kita kan nggak pakai barang terlalu branded lah ya bro ya, jadi kayak biasa aja. Iya, jadi kayak
lu mau 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar sama aja. Betul. Style gue tetap biasa aja. Paling beda mobil doang lah. Mobil doang, tapi itu cuma one time spending lah. Betul, one time spending. Dan itu sebenarnya aset, bro. Iya. Kayak kita, lu beli Ferrari, gue beli mobil gue kan harganya naik. Iya, betul. Nah jadi sebenarnya udah nggak ada perubahan signifikan sebenarnya karena makannya tetap di restoran yang sama. Semuanya sama. Nah, justru menurut gua kalau misalnya orang yang suka pakai bajunya misalnya semua harus full branded gitu. Itu yang berat ya. Nah, itu yang berat. Nah, ini ada pemikiran kayak gini. Kalau harga diri lu lebih murah, lu jadi harus pakai baju branded. Exactly. Kalau harga diri lu tuh udah tinggi, kelas lu udah tinggi, lu pakai baju kutang juga tetap aja lu pede aja gitu. Karena diri lu lebih mahal daripada bajunya gitu. Gue pernah ingat kata-kata Obama tuh lucu. Kalau lu pede dengan berapa banyak uang di rekening lu nggak perlu pakai baju branded, gold atau gold chain dulu. Tuh pasti rapper yang pakai kalung emas. Betul. Atau kalau lu pede dengan kapasitas lu sebagai seorang pria, lu nggak perlu ada 3 cewek lu gandeng di satu waktu. Ini gitu. Kemeja gue cuman H&M aja yang murah bro. Uniqlo bro paling 500.000 nih gitu kan. Jadi ya memang apa yang lu harus percaya diri karena who you are, bukan what you wear, what you drive. Cuman itu muncul mungkin setelah rekening tertentu kali ya. Exactly, betul. Rekening tertentu. Karena menurut gua kadang auranya beda sih bro. Iya. Semua orang bisa faking punya duit, semua orang bisa kayak, oh lihat nih gua kaya, gua apa. Iya. Justru itu malah kelihatan. Nggak ini. Tapi ketika lu nyentuh level tertentu, lu udah secure dengan diri lu. Pakai kaos kutang juga. Ya udah. Ke BCA pakai celana pendek juga gua kadang ke prioritas pakai celana pendek bodo amat, bro. Oke.